Halo Sobat Jatimers, gimana kabarnya? Senang rasanya ya Bang Jatim Podcast kali ini menjumpai kalian semua Sobat Jatimers. Tentunya kalau mungkin kalian tahu dengan suasana yang berbeda di tempat yang baru, yaitu di Bang Jatim Lounge. Jadi mohon maaf ya kalau mungkin ada suara-suara agak bisik-bisik, gimana tetot-tetot atau gimana itulah ya. Karena tempat kita baru Sobat Jatimers. Nah, kali ini bersama saya Loren Agnes kita akan membahas mengenai satu tema yang sebenarnya itu sudah dekat sekali dengan Sobat Jatimers, yaitu adalah media sosial. Zaman gini gitu ya, siapa yang nggak punya sosial media? Pasti saya yakin Sobat Jatimers semua pasti punya sosial media. Nah, kalau Loren boleh menarik sedikit ke belakang tentang sosial media nih Sobat Jatimers, dulunya sosial media ini malah menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi jarak jauh. Tapi seiring berjalannya waktu, sosial media ini digunakan sebagai salah satu wadah untuk berpendapat ataupun berekspresi Sobat Jatimers. Tapi sayangnya sekarang banyak sekali masyarakat yang masih belum begitu paham tentang bagaimana sih menggunakan sosial media secara bijak. Terbukti banyak sekali kasus-kasus yang bermunculan justru dari pengguna sosial media. Nah, Bang Jatim Podcast kali ini secara khusus kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya bijak dan sehat dalam bermedia sosial. Sudah bersama saya kali ini adalah salah satu penggiat sosial media Bang Jatim. Siapa lagi kalau bukan Mas Andre. Hai. Kenalan dulu dong, siapakah Anda bro? Yuk, siapa bro? Andrian Fahmi, biasa dipanggil Andre. Kebetulan lagi ini di Public Relation Bang Jatim. Kalau PR Bang Jatim berarti juga menangani sosial media Bang Jatim ya? Salah satunya di media sosial. Mas Andri, pas banget karena kita hari ini tuh bahas mengenai bijak dan sehat bermedia sosial. Sebentar, saya mau tanya dulu. Mas Andri itu pertama kali menggunakan sosmed umur berapa dan sosmed apa sih gitu? Pertama kali pakai di SMA sih waktu itu. Pakainya MIRC, tahu nggak? Belum tahu, mohon maaf, itu tahun berapa? Ada yang tahu di sini? MIRC tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah ya. Pertama 2000-an. kali medsos yang dikenal MIRC tahun 2000-an. Itu ketika di tahun tersebut medsosnya sudah sama seperti sekarang kah? Beda. Itu apa? Maksudnya hanya untuk sebagai sarana chat saja atau mungkin sekarang kan bisa upload foto nih dan lain-lain, apa tuh? Sebatas sarana chat aja sih, sarana komunikasi yang lebih cepat daripada SMS sih dulu kayak gitu. Selain MIRC, apa yang pernah dipakai selain itu? Mungkin, lanjutnya. Karena kalau saya sendiri kayak asing gitu mendengar itu, mohon maaf terlihat adanya perbedaan zaman kita kelihatannya. Bisa aja. Apa? Kita lanjut nih. Waktu itu abis MIRC kita pakai Friendster. Friendster, aku udah tahu ya? itu. Itu cuman dulu kan kalau Friendster kalau di zaman sekarang sosial media bisa upload video, foto lebih canggih. Tapi kalau Friendster kan enggak ya, dulu kalau nggak salah cuman update status aja ya nggak sih? Update status Chatting-chattingan aja gitu kan. Betul. Terus apa lagi? Terus yang mungkin paling mengubah dunia media sosial kita ya, tonggak perubahan di media sosial itu di tahun 2010 sih sebenarnya. Apa itu tuh? Facebook. Facebook, benar. Terus apa lagi tuh? Pet kan ada juga. Iya, Pet. Tapi Pet cuman sebentar ya dulu ya. Terus akhirnya yang paling booming sih Instagram ya. Betul. Sampai sekarang. Mas Andi juga main kan kalau untuk yang Instagram kan, bener ya. Nah, kalau berbicara sekarang nih Mas, sosial media ya. Biasanya kalau buka sosmed paling seringnya Mas Andri buka apa? Facebook, Instagram atau apa nih? Paling sering buka Instagram sih paling lama. Kenapa? Kenapa nggak Facebook aja gitu? Atau mungkin Pet aja? Pet sekarang masih ada nggak sih? Nggak, udah. Masih ada ya? Udah nggak ada. Ya? Kenapa sih kok? Karena mungkin paling beragam kali ya. Kontennya juga bervariatif banget. Selain di feed juga ada video-video di Reels yang banyak konten-konten lucu dan menarik sih di dalam. Jadi lebih variatif aja sih kalau lihat di Instagram. Kalau buat Mas Andre sendiri ketika buka Instagram pertama kali nih konten yang dicari itu apa? Pertama kali kontennya dicari hal-hal yang bersifat ini sih, menarik dalam arti lucu kayak. Itu yang paling menarik untuk dibuka pas lagi capek-capeknya itu. Lucu banget. Buat ngilangin capek lah. Biar nggak jutek ya setelah, mohon maaf, jam 8 sampai jam 5 di kantor begitu ya kan, jutek dengan berkas-berkas, terus bukanya gambar-gambar gitu. Dan kalau buat Mas Andri sendiri, sebenarnya medsos itu apa sih? Medsos itu menurut aku sih platform digital yang membuat kita bisa berbagi, sharing link, foto, video, pesan, dan lain-lain, sehingga komunikasi kita nggak terbatas oleh jarak dan waktu, itu sih. Kalau sehari, kalau boleh kita hitung waktu, berapa jam Mas Andri mengkonsum atau menggunakan sosmed ini? Berhubung kerjaannya di bidang public relation, otomatis sehari ya kurang lebih 2-3 jam lah berkecimpung itu.
Dari total sehari. baik di 24 jam, jam 8 sampai jam 5 lihatnya berkas, 3 jam lihatnya sosmed, terus kapan lihat istri anak mau tolong jelaskan kapan? Ya kan? Bener gak sih? Iya sih, tapi ya gimana lagi sih, udah tuntutan kan ya. Jadi emang paling nggak buka sebentar-sebentar sih. Totalnya hampir 3 jaman gitu sih kalau seharian. Mas Andri, kalau berbicara mengenai sosial media begitu ya, apa sih kira-kira yang sebenarnya baik untuk dikonsumsi masyarakat di sosial media kalau dari kacamata Mas Andri sendiri itu seperti apa? Konten-konten yang baik ya, sebenarnya sih lebih kepada konten-konten yang membangun ya, yang bersifat, ada yang bersifat lucu itu kan untuk istilahnya membuat penat kita hilang. Ada juga konten-konten motivasi yang bisa membuat kita jadi lebih bersemangat sih. Kalau yang biasa saya buka kayak gitu. Kalau menurut Mas Andri juga, kira-kira apa yang menyebabkan orang itu sekarang tuh kok, aku yakin deh pasti semuanya punya media sosial, punya sosial media begitu maksudnya. Apa yang membuat orang itu kok sekarang semua harus punya sosmed? Apakah itu memang karena orang sekarang ingin mengekspos dirinya supaya banyak orang yang melihat dia, atau sebenarnya apa, Mas? Sebenarnya ada banyak sih alasannya. Salah satunya yang itu mengikuti tren masa kini sih. Apa yang lagi booming gitu kan, orang biasa ngikutin nih, lagi booming apa nih. Contohnya waktu itu ada Squid Game lah kita sebut ya. Itu lagi banyak yang pakai baju-baju kayak Squid Game, permainan lucu-lucu kayak Squid Game, bahkan gambar-gambar kocak juga kayak Squid Game. Itu nomor salah satu. Selain itu juga menjalin ajang pertemanan sih. Selain berteman dengan orang-orang yang udah kita kenal, ajang media sosial ini juga bisa membuat kita dapat teman dari yang daerah-daerah lain, bahkan dari luar negeri kita juga bisa dapat. Untuk nambah link ya. Untuk nambah link ya. Itu juga menjadi salah satu efek yang Mas Andri rasakan kah? Ya, dari medsos kita akhirnya bisa dikatakan channeling dan networking ya. Jadi kita menambah jaringan kita, baik itu dari segi bisnis ataupun strategik yang lain, itu sangat membantu sekali sih untuk channeling dan networking. Nah, tapi kalau tadi sempat dikatakan Mas Andri, karena memang sosmed bisa menjadi salah satu acuan untuk gaya hidup seseorang. Tapi kalau itu misalnya menggunakannya secara bijak, bisa jadi dia menjadikan tren kehidupannya menjadi lebih baik. Tapi juga sekarang banyak, Mas, karena yang misalnya nih lagi lihat-lihat di sosmed, oh temennya lagi jalan-jalan ke Bali atau keluar negeri, malah nyinyirin gitu ya. Malah bukan menjadi salah satu dampak yang positif untuk orang tersebut. Apakah sempat merasakan seperti itu juga? Kalau aku sendiri sih enggak, cuman kalau dilihat dari kondisi yang ada di masyarakat sekarang ini sih, memang banyak yang berpikir seperti itu. Jadi seolah kayak medsos ini kayak jadi toksik gitu loh. Ada yang ada kacamata itu. Ada yang mau pakai kacamata itu. Sebenarnya sih tergantung dari persepsi mana ya kita lihatnya. Memang ada beberapa orang yang menggunakan konten flexing ya untuk memamerkan kekayaannya. Nah, kita seharusnya juga masih bisa menyikapi positif ya. Tergantung dari perspektif mana yang kita lihat, seperti itu sih. Jadi tetap harus kita punya positive vibe lah ya untuk setiap konten yang kita lihat. Nggak semuanya bisa kita telan mentah-mentah. Bagaimana kita ambil hikmah positifnya dari setiap konten yang kita lihat, gitu aja sih. Nah, kalau tadi di awal sempat Lori jelaskan bahwa Mas Andri ini merupakan salah satu pegiat sosial medianya Bang Jatim juga. Otomatis konten-konten yang ada di sosial media Bang Jatim, khususnya mungkin yang sekarang lagi banyak digandrungi adalah Instagram, tidak terlepas dari kerja keras beliau. Nah, kalau boleh tahu, konten-konten yang seharusnya bisa menciptakan konten yang baik itu gimana sih, Mas? Iya. Kalau dari tim kami ya, saya sebutnya tim karena nggak mungkin saya di sini sendiri, tapi sebenarnya tim saya yang benar-benar support ke saya. Ada 3 hal sih yang lebih kita tekankan. 3 konten adalah, 1 yang bersifat informatif. Informatif itu artinya apa? Kita menginformasikan, karena kebetulan saya lagi di Bank Jatim, jadi kita menginformasikan hal-hal apa, mungkin aksi korporasi apa, atau produk dan layanan apa yang dimiliki Bank Jatim. Nah, yang kedua adalah konten-konten inspiratif yang bisa membuat masyarakat atau mungkin followers ya, atau penikmat dari medsos gitu lebih merasa, oh iya, kita semakin termotivasi nih untuk berkembang lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi, untuk mempunyai effort yang lebih lagi. Dan yang ketiga tentunya konten hiburan.
yang berfungsi ya untuk melepaskan penat. Seperti tadi ya. Seperti tadi. Seperti hobinya Mas Andri kalau Iya. lihat sosmed, lihat Betul. video-video begitu. Tapi kan itu adalah konten secara perusahaan. Secara perusahaan. Dan berarti kalau konten secara individual juga bisa harus menampilkan konten-konten yang bermanfaat, yang informatif, begitu ya Mas? Iya, betul. Karena kalau sekarang kalau kita lihat banyak juga masyarakat atau teman-teman deh yang mungkin membuat konten itu yang justru malah memancing orang untuk berpikir negatif itu ada loh. Ada, kan, ada, betul. Dan kalau misalnya seperti itu, kalau menurut Mas sendiri, apakah itu memang karena individualnya sendiri yang mau menciptakan citra dia yang untuk dinyinyirin lah ya kasarnya Iya. atau memang ya netizen aja yang suka nyinyir gitu? Sebenarnya ada dua hal sih ya. Bagaimana kita menunjukkan kedewasaan kita dalam bermedia sosial itu penting banget. Karena kalau jiwanya jiwa bocil ya susah juga, isinya jadi cuman kayak nyinyir aja. Yang paling penting sih bagaimana lebih bijak dalam bermedia sosial, lebih bijak dalam mengartikan apa yang perlu diposting, apakah hal itu penting atau hanya membuat kisruh ya di media sosial. Baik dari segi komentar juga harus diperhatikan juga, nggak boleh. Misalnya kita lihat posting nih, ada yang mau abroad ke luar negeri, ya jangan posting yang aneh-aneh, jangan komen yang aneh-aneh lah. Nggak seharusnya, nggak di tempatnya seperti itu sih. Itu kan juga hak dari si pengguna sosial media tersebut ya, dia mau ngeksplor apa. Tapi karena memang, tapi saya tuh pernah ya menjumpai sosial media yang memang dia itu sengaja membuat konten-konten yang ingin mendapatkan kontroversial dari orang-orang ya kan, supaya apa? Supaya terkenal lah, supaya banyak yang melihat, itu juga ada. Ada. Nah, kalau sebenarnya yang baik untuk memilih konten yang baik untuk dikonsumsi itu gimana enaknya? Konten yang baik untuk dikonsumsi ya tentunya konten-konten yang membuat kita bisa menjadi lebih baik ya, nggak menjadi individu yang lebih buruk atau memiliki negatif vibe lah. Buat apa juga kita lihat konten-konten yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan hujatan, toh hanya akan mempengaruhi psikis kita untuk mengikuti pola pikir seperti itu. Jadi saya rasa ya ikutilah, atau at least mungkin dari kolom pertemanan kita itu juga dari follower-follower atau yang bersifat positif ya, nggak akan membuat kita jadi lebih baik, bisa mengarahkan kita menjadi lebih baik lagi, lebih lebih baik lah ya dari keadaan sekarang. Saya tuh pernah dulu ketika misalnya nih ya, saya nge-follow akun masak-masakan. Secara tidak langsung di-explore itu yang muncul adalah masak-masakan. Nah, kalau Sobat Jatimers yang di-follow adalah akun-akun yang ingin mendapatkan nyinyiran, yang keluar adalah teman-teman akun-akun betul sekali. Jadi memang dari mana atau bagaimana Sobat Jatimers sendiri ini cerdas dalam memilih atau mengikuti konten-konten yang bermanfaat, begitu kan? Nah, kalau dari caption sendiri nih Mas, karena kan banyak ya. Caption itu susah nggak sih bikinnya Mas? Tergantung sih segmentasi apa sih yang kita inginkan. Nah, kayak di kita nih di Bank Jatim, karena kita mungkin segmentasinya adalah masyarakat milenial ke atas, usia 25 sampai ke atas, jadi kita menggunakan bahasa yang santun, nggak terlalu formal, tapi tetap menarik lah ya untuk dibaca, nggak terlalu yang lugas banget gitu sih. Karena kalau namanya netizen, kalau sekarang banyak yang ngomong kalau nyinyir bukan tetangga tapi jarik ya kan, jarik dengan mudahnya ya kan mengomen-ngomen, salah tipe sedikit aja udah banyak yang nyinyirin begitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Mas Andri sendiri untuk membuat sebuah caption yang baik secara personal sendiri, baiknya seperti apa? Perlu yang panjangkah menjelaskan kehidupan saya adalah seperti ini, saya berlibur di Bali bersama saudara, atau gimana? Enggak sih. Singkat, jelas, padat, atau gimana enaknya ini? Sebenarnya cukup singkat aja, singkat dan mampu menggambarkan apa sih yang mau disampaikan seperti itu. Jadi nggak usah terlalu panjang. Orang juga nggak punya banyak waktu untuk baca caption yang terlalu panjang. Kadang malah cuman lihat gambarnya aja, udah langsung geser, scroll lagi. Nggak terlalu lihat caption. Jadi itulah sebabnya terkadang juga gambar-gambar itu sebagai clickbait ya. Justru penjelasannya itu lebih banyak di caption. Makanya harus lebih berhati-hati. Jangan asal lihat gambarnya aja, perhatikan juga captionnya. Apakah itu
mampu menggambarkan semuanya. Karena biasanya kalau digambar itu hanya seolah kayak pancingan gitu loh, kayak clickbait. Orang hanya akan tertarik, misal judulnya padahal sebenarnya isinya lebih lanjut dibahas lebih rinci di caption. Di captionnya itu. Nah, tapi kan orang tuh males nggak sih kadang-kadang, Iya, makanya betul. ya kan? Kayak sekarang itu kalau visual tuh lebih menarik daripada membaca. Iya Kayak sih. Sobat Jatimers, kalau mau Mungkin lebih hati-hati ya. informasi gitu ya. Lebih hati-hati. Jangan sepotong-sepotong dibaca captionnya yang benar seperti apa. Betul, gitu betul. ya Mas ya. Mas, kalau tadi kita udah ngomong mengenai konten yang baik, kemudian yang baik, bagaimana kemudian Sobat Jatimers tuh tidak hanya melihat dari sisi visualnya, tapi juga dibaca benar-benar dari captionnya begitu, supaya tidak salah persepsi dalam mendapatkan informasi. Nah, kalau dari personnya sendiri nih Mas, etika bersosial media yang sebenarnya baik itu gimana sih? Karena kan gini ya Mas ya, apa ya, kadang-kadang ketika kita memposting sebuah postingan begitu, tidak mengharapkan feedback yang negatif dari orang, malah justru kita itu mendapatkan feedback yang negatif itu. Bahkan mungkin cyberbullying sekarang sudah mulai banyak. Iya, udah mulai banyak ya. Gimana seharusnya orang-orang itu bijak gitu dalam etikanya, gimana sih yang baik gitu? Ada beberapa hal sih yang kalau kita bicara dengan etika bermedsos ya. Yang pertama mungkin kalau kita mau posting, usahakan untuk menggunakan bahasa yang baik, yang benar, sopan dan santun juga tetap dijaga. Karena apa? Kalau dari bahasanya kita udah nggak karuan, ya jangan harap komentarnya juga baik gitu loh. Tapi kita memulainya at least dengan bahasa yang baik benar, sopan santun juga tetap dijaga. Nah harapannya orang juga dapat menerima dengan baik, juga bisa mengkomentari atau memberikan komen yang baik pula. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua adalah menghindari ini ya, kayak unsur sara, pornografi, ya kejahatan. Mungkin sebagai contoh kayak gini nih. Contoh ya, ketika kita menjumpai kecelakaan nih di jalan. Nah, untuk jangan sampai deh kita itu share kayak fotonya, videonya, itu hanya akan menyakiti salah satu korban atau mungkin keluarga korban yang ikut melihat postingan tersebut. Jadi usahakan untuk hal-hal yang bersifat kekerasan dan lain-lain jangan diunggah deh, atau jangan diposting di medsos. Itu pertama. Terus yang ketiga adalah kebiasaan dari kita sering banget untuk share berita ya. Share berita ini, dapat berita dari A, kita share lagi ke B, C, D. Nah, belum tahu ya, itu tuh. Ya. Nah, awal supaya hits gitu ya kan, terdepan yang mengabarkan informasi. Salah jika awal mula hoax tuh dari sana. Tanpa kita cross check kebenarannya, kita main share aja nih. Ya kalau benar, kalau salah. Nah, salah satu penyebar hoax juga kan kita. Oke, terus mungkin yang selanjutnya adalah terkait informasi pribadi ya. Sering banget kita ketika memposting tentang diri kita, itu tanpa nggak sadar, kita juga ikut memposting loh data-data tentang kita. Betul. Itu bisa menjadi bahan nih buat cybercrime. Jadi mungkin terkait skimming data dan lain-lain, itu nantinya bisa menjadi bahan buat mereka. Jadi lebih hati-hati untuk menyampaikan data atau profil pribadi di medsos. Jangan terlalu detail ya. Usahakan ya global aja, umum aja deh. Mungkin lagi mana udah nggak bisa terlalu jelas karena akan berbahaya juga bagi kita. Benar, karena sekarang kalau mencuri identitas dari sosial media itu lebih mudah ya. Makanya sekarang banyak loh Mas akun-akun yang yang mulai diciptakan adanya akun-akun fake atau mungkin ada person-person yang sengaja tidak membuat sosial media secara pribadi dirinya. Betul. Tapi ya dia juga mau stalking lainnya gitu ya kan. Itu gimana menurut Mas tuh? Itu ini sih. Stalking, kalau kita bicara stalking, kita memang ya berbicara tentang ini ya, perbedaan dari segi penggunaannya ya. Kalau dari Bang Jatim sendiri, kapan hari juga pernah tuh ada fake account yang mencoba mengarahkan nasabah untuk mengakses IG tersebut. Sehingga nasabah yang terjebak untuk mengakses IG tersebut, akhirnya menyampaikan data pribadi yang digunakan untuk kejahatan. Nah itu salah satu ini sih cybercrime yang pernah kita jumpai nih terkait itu. Mungkin salah satu ini sih etika yang mungkin saya belum sampaikan, yang paling penting nih. Terkadang kita sering melihat posting yang menarik nih, konten-konten menarik di medsos, dan itu kita repost ya, kita tampilkan lagi. Nah itu ada baiknya kita bukan hanya copy paste, tapi kita juga menampilkan nih sumbernya, karena pasti jengkel banget kan. Misalnya nih, kalau Loren nih lagi bikin foto yang paling bagus,
effortnya misalnya harus pergi ke gunung dan lain-lain. Nah, langsung diambil, langsung diambil tanpa kita sebutkan istilahnya sumbernya dari mana, kan juga seperti kita nggak menghargai ya hasil karya orang lain. Betul. Itu jadi sih. Kalau apa sih harus ada source-nya ya. Jadi kalau Sobat Jatimers mungkin niatnya hanya ingin membantu orang tersebut semakin memperkenalkan karyanya. Betul, Tapi betul. akan lebih baik lagi kalau source-nya itu juga ditampilkan. Dari mana nih gambar ini, dari mana nih caption ini. Karena supaya yang menciptakan karya tersebut itu juga mendapatkan penghargaan begitu ya, betul. Karya yang dia ciptakan. Mas, aku tadi mau flashback yang menarik mengenai cyberbullying nih, Mas. Karena kan gini ya, ada akun-akun itu malah diciptakan agar mendapatkan cyberbullying. Itu ada supaya dia semakin terkenal. Gimana tuh, Mas? Ya, itu sih memang salah satu metode cepat ya untuk menambah follower ya. Karena kan mungkin untuk akun-akun medsos ini nantinya kan juga bisa istilahnya dikatakan monetize ya. Untuk semakin banyak follower, semakin banyak yang interaksi di sana akan menghasilkan pundi-pundi uang buat si pemilik akun tersebut. Tapi saya rasa itu bukan hal yang baik sih. Buat apa kita mendapatkan sesuatu dengan sebuah karya negatif ya? Karena juga pasti bertahannya tuh nggak akan lama dan pasti yang image yang akan muncul itu adalah yang image yang jelek aja. Sesuatu yang instan pastinya akan hilang dengan instan juga sih. Benar, tapi nggak cuman konten-konten yang negatif, banyak juga nih Sobat Jatimers ya, konten-konten yang positif. Malah salah satunya kalau saya sendiri itu paling suka, Mas, itu adalah melihat konten-konten yang sekarang lagi mempromosikan Mas, karya-karyanya, produk-produknya. Salah satunya adalah UMKM Jawa Timur. Saya tuh senang lihatnya. Karena apa sih? Karena selain sebagai salah satu upaya mereka memperkenalkan produknya, kita sebagai viewersnya itu juga bisa mendukung nih dari karya-karya mereka, karena masih banyak juga karya-karya positif yang bisa kita konsumsi nih Sobat Jatimers. Sekarang bagi tips and trick dong, Mas, caranya bermedia sosial yang baik dan bijak, sehat juga seperti apa? Ya, bicara tentang media sosial itu sebenarnya hal yang sangat menarik ya. Kita bisa berinteraksi, menikmati hiburan dan informasi terkini sekaligus dalam satu platform. Cuman mungkin kita juga harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita juga kecanduan namanya media sosial ya, sampai kita mungkin istilahnya FOMO ya, fear of missing out. Jadi kita juga harus menggunakan media sosial ini sewajar mungkin, sebijak mungkin. Nah, terkait tipsnya mungkin yang pertama adalah kita harus sadar kalau apa yang kita posting di media sosial akan dikonsumsi oleh publik. Jadi kita harus tahu nih konten-konten apa yang memang kita posting supaya lebih pas ya. Kan tentunya hal-hal yang bersifat privacy nggak pantas lah untuk diposting di medsos. Nah, mungkin untuk yang kedua adalah ini ya, terkait postingan kita harus jaga etika, juga jangan sampai kita menyebarkan hoak dan lain-lain. Karena kita harus sadar nih, Undang-Undang ITE itu ada loh terkait media sosial. Jadi sudah ada payung hukumnya ya. Betul. Jadi lebih berhati-hati untuk membuat sebuah posting, karena pasti untuk tracking secara digital pasti akan terekam, mau dihapus sekalipun sesuatu yang sudah pernah kita up pasti akan bisa di tracking secara digital itu, jadi tetap ada. Lalu yang ketiga adalah tidak perlu detail menyampaikan tentang data pribadi ya. Sekali lagi itu hanya akan menjadi pancingan buat pelaku cybercrime. Tentunya kita nggak akan ingin ya jadi salah satu korban, termasuk untuk skimming dan lain-lain, sehingga memaksa kita harus menguras saldo kita hanya karena adanya penipuan tersebut. Mungkin yang keempat adalah kita harus sebenarnya untuk salah satu hal yang preventif sih, kita harus ngefilter nih akun-akun yang kita ikutin. Jangan sampai akun-akun yang kita ikutin hanya membawa ini ya negatif vibe buat kita ya, hanya akun-akun yang nyinyir, gosip, penyebar hoak dan lain-lain. Karena secara nggak sadar itu hanya akan mempengaruhi kita sedikit demi sedikit untuk mengikuti pola pikir mereka. Dan mungkin yang terakhir yang paling penting adalah usahakan orang-orang yang menjadi follower kita atau yang berteman dengan kita di media sosial adalah orang-orang yang kita kenal dan kita percayai ya, supaya apa? Tidak menjadi sebuah circle yang buruk gitu loh. Jadi apa-apa yang kita posting itu akan hanya dikonsumsi oleh teman-teman kita, tidak untuk dikonsumsi publik yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu sih. Mas, kalau tadi ngomong mengenai
payung hukum berat nih ya. Sudah ada undang-undang ITE-nya. Pernah nggak sih jumpain salah satu konten begitu yang justru sekarang itu malah melanggar hukum, atau mungkin salah satu hal di sosial media yang malah justru itu melanggar hukum? Mungkin bisa kasih masukan ke Sobat Jatimer supaya tidak melakukan hal itu. Nah, iya. Oke, sebenarnya ada 3 hal sih yang mungkin jadi garis besar ya untuk konten-konten supaya tidak terjerat dalam pasal UU ITE ya. Yang pertama adalah jangan sampai kita membuat konten atau posting sebuah konten yang berkaitan dengan asusila, perjudian, kekerasan, pencemaran nama baik, dan hal-hal lainnya yang memang melanggar secara hukum. Nah, itu akan menjadi blunder buat si pemosting tadi. Oke. Yang kedua adalah yang paling sering terjadi nih ya, distribusi atau posting berita hoax atau konten-konten yang tidak jelas kebenarannya. Ini tentunya akan menimbulkan kecemasan ya di masyarakat, karena mungkin konten-konten itu konten bohong yang istilahnya membuat masyarakat misalnya ada bencana atau apapun itu, sehingga membuat kecemasan, sehingga hanya menyusahkan masyarakat sih. Itu juga termasuk dalam hal yang dibatasi dalam UU ITE. Terus kemudian yang ketiga adalah ini ya, terkadang ada juga nih yang konten itu istilahnya untuk menakut-nakuti atau mungkin menyebarkan ancaman bahwasanya ada salah satu pihak yang ini nggak benar, kita harus gini. Nah, itu juga jangan. Usahakan pokoknya yang positif-positif aja deh, karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tracking digital itu ada. Mau dihapus dari media apapun, begitu pernah dinaikkan, udah pasti keambil dan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Betul. Even misalnya mau mengekspos dirinya dengan membuat hal-hal yang negatif, akan terkenal kok. Terkenal yang jelek-jelek gitu ya kan. Akan terkenal kan sebentar doang gitu ya kan. Mohon maaf. Mas, jadi kalau dari tadi kita bahas panjang lebar tentang sosial media, sebenarnya medsos ini baik atau enggak nih untuk dipakai nih? Nah, kalau dari sisi kita nih, medsos itu adalah hal yang baik. Kenapa saya bilang hal yang baik? Bermula dari medsos, banyak industri atau pekerjaan baru yang bermunculan. Kita sebut saja online shopping ya. Nah, itu awal mulanya juga dari medsos kan. Bagaimana orang mempromosikan barangnya lewat media sosial. Ada banyak media sosial yang digunakan, sehingga promosi dari medsos itu sangat murah, efektif, dan efisien untuk menyentuh segala segmen masyarakat. Sehingga sangat efektif ya untuk mengurangi jumlah pengangguran. Kita tahu seperti sebelumnya negara kita dilanda, nggak negara kita aja sih, seluruh dunia dilanda corona. Itu sehingga banyak yang mencari alternatif bagaimana mempunyai usaha sendiri. Nah, medsos adalah salah satu media promosi yang paling aktif, efektif, dan efisien. Selain itu juga dari dari media sosial ini, informasi, hiburan, dan hal-hal lain dapat kita miliki nih, dapat kita akses secara real time, sehingga lebih banyak informasi yang kita miliki. Jadi lebih banyak hal positif sih kalau menurut saya, seperti itu. Asalkan memang kalau Sobat Jatimers bisa menggunakan sosmed tersebut dengan baik dan bijak seperti itu. Betul sekali. Apapun kontennya, memang sih untuk konten itu adalah hak pribadi ya dari masing-masing individu. Tetap semuanya itu kita memiliki etika ya. Jadi jangan sampai apa yang kita post hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti itu sih. Artinya tadi memang etika juga sudah kita bahas, bagaimana kemudian Sobat Jatimers ini bisa memilih konten yang baik, kemudian juga jari-jarinya untuk dikontrol, mengekspresikan pendapatnya itu dari hal yang positif saja, kemudian konten-konten yang dipilih juga harus yang baik-baik, agar dampak kitanya juga akan menjadi baik, begitu ya. Nah, untuk Sobat Jatimers yang kepingin tahu nih, dan supaya lebih dekat dengan Bang Jatim, kira-kira Bang Jatim ini punya sosmed apa aja, Mas Andri? Oke, kita ada 4 platform, ada YouTube, IG, Facebook, dan Twitter. Di ini juga ada 5 channel ya kita. Ada @bangjatim, @bangjatimproduct, @bangjatimsyariah, Ekspresi Bang Jatim, juga jconnect.id_official. Wow, banyak juga ya. Jadi Sobat Jatimers harus wajib untuk follow semua akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan informasi dari Bang Jatim. Ayo Rek, aku mau bahas perkara sosial media
sampean kabeh kudu bijak gunakno sosial media yo. Ojo sampai disalahgunakno cegak dampak sing negatif di sampean kabeh. Ya wis yo, dulur. Tak ingat sisan jika semen kabeh ojo lali dipencet tombol loncengnya, like juga, komen juga, share juga video ini agar juga banyak orang yang mendapatkan informasi informatif dari tayangan ini. Cukup segini saja untuk podcast Bang Jatim kali ini. Saya Lauren Agnes. Saya Andrian Fahmi. Pamit dulu ya. Oke. Salam Jatim. Jatimers.